Oke, semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Rantai. Rantai itu adalah obrolan santai bersama Chandra Wibowo Project. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai ya bersama senior saya, sahabat saya, ya Pak ya. Kemudian rekan saya, sama-sama pejuang sosial di Kabupaten Kendal. Oke, sekarang yang bersangkutan dan di samping saya, beliau adalah sosok yang luar biasa. Terima kasih. Seorang koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Kendal, Pak Imam Barizi. Selamat datang Pak Imam. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang juga di sekretariat Basecamp. Terima kasih Pak sudah dikasih waktu ya untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Ya hal-hal yang umum aja seputar keseharian panjenengan dan seputar PKH tentunya. Kalau teko. Oke, Pak Imam gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Kesibukannya apa ini Pak Imam kira-kira? Kalau kesibukan biasa Mas. Kesibukan pagi kita kantor. Sesekali kita mengadakan kunjungan ke kecamatan untuk segera mensupport teman-teman, juga untuk berbagi cerita dengan teman-teman terkait proses pendampingan program PKH. Itu yang kita lakukan kesehariannya. Juga karena dari situ, dari ketika kita kunjungan ke lapangan, kita akan lebih mendapat gambaran yang jelas realitas di lapangan, untuk kemudian tentu kita diskusikan dengan pihak dinas sosial bagaimana mencari solusi yang terbaik supaya program ini bisa jalan. Oke. Gambarannya seperti itu singkatnya. Oke. Ini mau tanya juga, mungkin juga yang lain ingin tahu juga nih. Kira-kira Pak Imam itu sekarang seperti ini, apakah ini dulu cita-citanya memang ingin menjadi seorang pejuang sosial ya, yang sekarang dikongkap nih, atau memang dulu nggak seperti ini, malah dulu ada cita-cita yang lain. Kira-kira bisa ceritain nggak Pak Imam? Kalau cita-cita mah jujur ya, kalau bayangan saya itu menjadi pendamping atau pekerja sosial itu tidak ada. Konsep seperti apa dulu pendamping sosial kan di zaman saya itu belum nggak ngeh lah. Karena memang dulu cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Ingin berusaha. Dan itu sudah kita mulai sebenarnya di awal-awal, sekitar di tahun 2010 saya sudah memulai rintisan di bidang percetakan. Tapi kemudian di tahun 2012 ada formasi dari Kementerian Sosial. Pertama ya? Pertama di Kendal. Dari Kementerian Sosial ada formasi untuk pendampingan sosial di Kabupaten Kendal. Saya mencoba di sana masuk dan akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Dan kebetulannya lagi ditempatkan di wilayah domisili saya. Sesuai kecamatan. Iya. Dan pada akhirnya dari pendamping kemudian naik nih jadi koordinator kabupaten. Alhamdulillah. Jadi nggak nyangka Pak ya? Nggak nyangka. Mungkin dulu nggak ada kepikiran jadi pendamping sosial SDM PKH. Iya. Tiba-tiba. Tapi ini jadi panggilan jiwa ya, panggilan hati ya. Kalau panggilan hati kita jujur saja Mas. Alasan kita bekerja, dan ini kemungkinan juga semua orang termasuk pemirsa di sana. Alasan semua orang itu bekerja adalah tentang uang. Oke, profit, tapi ini ada tapinya. Tapi berjalannya waktu, kita sering bersinggungan dengan mereka yang mempunyai banyak keterbatasan, Mas. Ya. Mereka orang-orang yang dalam tanda kutip kurang sejahtera. Kita berkunjung ke mereka bagaimana kondisi rumah mereka. Bahkan beberapa ketika kita berkunjung ke mereka penyandang disabilitas, itu dengan berjalannya waktu itu empati kita itu malah semakin bertambah.
Jadi kepedulian kita terhadap kaum-kaum yang dalam tanda kutip kurang beruntung itu semakin pertama. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu tidak hanya alasan uang atau gaji, karena itu sudah otomatis diterimakan ke kita, tapi beberapa waktu gitu kita lebih ke kemanusiaannya. Jadi itu untungnya. Jadi di samping kita kerja, empati kita tambah sadar itu akan lebih baik, lebih peduli dengan kaum yang agak terpinggirkan atau yang kurang beruntung. Nah, ini menjadi ladang amal buat kita sebenarnya. Nah, ini penting sekali, guys. Jadi memang ladang amal kita. Jadi nggak cuma hanya tiap bulan yang kita dapat, tetapi mungkin juga ibaratnya kita nabung, Pak ya. Iya. Nabung amal. Baiklah, kalau niatnya baik betulnya. Di samping Mas Anda. Oh iya. Monggo. Kita santai sih. Terima kasih Pak Imam sudah disuguhi. Oke, seru sekali Pak Imam. Terus ini nih, mau tanya nih Pak Imam nih. Kan Pak Imam udah lama ya dari awal adanya PKH di Kendal ya, sudah masuk ya. Tahun 2012. Kira-kira nih harapannya terkait program PKH ini itu seperti apa sih dengan adanya program PKH itu, apa sih harapan ada program ini kira-kira menurut jenengan ya? Oh iya. Menurut pendapat Anda? Secara pribadi ya, Pak. Kalau harapan kita kan menginginkan ada peningkatan lebih baik dari KPM, dari penerima manfaat yang kita dampingi. Tapi secara jangka panjang bahwa memang pendampingan PKH itu adalah fokus ke supaya KPM itu lebih mengakses ke pendidikan. Harapan kita adalah bahwa ini memutus mata rantai KPM yang tadinya misalnya orang tua mereka terbelakang dalam pendidikan, akhirnya mereka dengan stimulan dari pemerintah berupa bantuan PKH ini, mereka lebih terpacu untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Sampai tuntas ya? Sampai tuntas. Tidak putus di tengah. Karena bahwa untuk kategori di PKH sendiri, Mas, untuk kategori di PKH sendiri sekarang harus sudah selesai sampai tingkat SMA. 12 tahun. 12 tahun mereka menjadi kategori penerima bansos PKH. Dan ini juga sudah menjadi pemahaman umum seharusnya bahwa ketika pendidikan seseorang itu meningkat, itu otomatis mereka dari segi penghasilan mereka akan lebih, terus dari segi kesempatan kerja mereka juga akan lebih memiliki kesempatan kerja, gaji yang lebih baik. Jadi kan harapannya kan mungkin dari pemerintah, dari masyarakat pada umumnya kan inginnya anaknya itu secara ekonomi lebih baik dari orang tua. Iya betul. Dan pada akhirnya mengangkat derajat dari orang tuanya, mereka dan keluarga. Mata rantai kemiskinan tadi bisa terputus ya. Jadi apa namanya? Turun temurun ya. Tidak turun temurun. Sama atau lebih buruk kayaknya. Kasihan juga. Iya. Itu harapannya Pak ya. Dan yang tidak kalah pentingnya Mas Chandra, jadi di samping mereka harus mengakses fasilitas pendidikan, KPM ini juga harus lebih mengakses ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Jadi fokus kepada keluarga penerima manfaat yang mempunyai balita. Mereka harus secara rutin membawa putra-putri mereka itu ke vaskes yang tersedia, dalam hal ini adalah posyandu. Jadi mereka harus lebih mengontrol tumbuh kembang putra-putri mereka. Jadi tumbuh kembang atau kesehatan balita-balita ini harus dikontrol dengan baik. Ketika ada permasalahan dengan para generasi-generasi kita itu bisa ditangani dengan lebih cepat. Ini tentu akan terkoneksi dengan yang digencarkan oleh Bapak Bupati kita, bahwa Kendal ini harus bebas dengan stunting. Iya. Itu mungkin dimulai nggak dari balita Pak ya? Iya. Mungkin dari ibu. Lebih dari ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya dari kehamilan sehingga terdeteksi dengan dini ketika ada permasalahan di waktu kehamilan. Berarti seperti salah satu lirik di Mars PKH ya? Betul sekali ya. Kita kan generasi atau putra-putri yang mana sehat dan cerdas. Sehat dan cerdas. Ya, tidak cuma pintar saja secara pendidikan ataupun keilmuan, tapi juga sehat dari fisiknya, ya, mentalnya, psikologisnya,
Nah ini yang akan menciptakan generasi-generasi emas Indonesia. Mantap, betul sekali ya. Oke Pak Imam. Nah ini Pak Imam, nah, ini pertanyaan berikutnya nih, kira-kira nih, nah, yang terakhir deh. Kan dulu nih, dulu, ya. Jadi kira-kira menurut Pak Imam pesan nih untuk pendamping PKH di Kabupaten Kendal nih khususnya ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Yang mungkin sebagai motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Oke. Ya mungkin lewat channelnya Mas Chandra, saya pesan ke teman-teman ke SDM PKH yang ada di seluruh Kabupaten Kendal khususnya, mari kita tingkatkan pendampingan kita ke KPM kita perbaiki niat Mas Chandra supaya kita lebih ikhlas. Jadi bukan hanya gaji yang kita terima, niat. Bukan hanya gaji yang kita terima, ini juga sebagai ladang amal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di Kabupaten Kendal itu terdiri dari 20 kecamatan, alangkah baiknya kita lebih banyak bersilaturahmi, berkomunikasi antar pendamping di berbagai kecamatan. Karena saya yakin antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain itu pasti ada dinamika pendampingan sendiri-sendiri. Ada masalah di kecamatan ini yang berbeda dengan kecamatan yang lain. Nah, ini kita harus saling berbagi. Supaya apa? Supaya kita lebih maksimal dalam pendampingan sehingga KPM PKH itu akan mendapatkan pelayanan yang baik dari kita. Sehingga mereka menjadi lebih puas, lebih dekat dengan pendampingnya. Oke, itu inspiratif ya. Tetap semangat teman-teman ya. Oke, ini Pak Imam, mungkin singkat aja ya obrolan santai kita. Mungkin tidak bisa lama-lama juga. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dengan meluangkan waktu ini beratnya berapa menit ya untuk kita bisa obrol santai ya. Jadi ini mungkin rantai obrolan santai saya yang pertama ini with my leader ya, pimpinan saya di PKH Kabupaten Kendal. Dan mungkin di kesempatan yang lain mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol santai dengan yang lain, siapa aja mungkin bisa. Dan mungkin para sobat sosial semuanya mungkin bisa ngikutin dan selalu dukung channel saya ya dengan cara subscribe, like, comment, and share tentunya di channel Chandra Wibowo Project. Terima kasih sekali lagi Pak Imam atas waktunya. Terima kasih juga. Ya. Ini jangan kapok ya Pak ya. Siap. Lagi di lain kesempatan. Oke, teman-teman terima kasih. Monggo Pak Imam dari rumah.